memangnya. Jadi kita diingatkan lagi dengan cerita-cerita ini. Baik. Sebenarnya saya sih masih penasaran masalah perjodohan ya. Apa iya perjodohan itu salah? Sepertinya sih enggak. Tapi nanti kita di balik layar aja ya, Bu Luciana, kita ngobrol-ngobrolnya. Iya Baik, itu. Alhamdulillah kita sudah selesaikan ini 5 kategori. Belum, masih ada satu lagi. Masih Mohon maaf Pak Fikri, ini Pak Fikri yang udah Wah, nggak semangat-semangat dianggap jadi ini ya. tetap semangat Pak Fikri. Ini saya nih yang udah yang sudah lemot ini. Baik, kita masih ada Pak Fikri Farihin. Kita kenalan dulu dengan Pak Fikri. Ya, seperti apa ini profilnya? Baik, ini adalah reviewer kita yang terakhir di sesi atau di kategori sebagai pustakawan atau pengelola pustakaan. Ya, Pak Fikri Farihin. Beliau adalah pustakawan dari Institut Agama Islam Al-Qadiri. Ya, buku yang akan direview berjudul Pendidikan Agama Berbasis Desa. Nah, seperti apa nih berbasis desa ya? Nah, ini cukup menarik juga. Buku ini ditulis oleh Abdul Basit dan kawan-kawan ya. Buku ini sebenarnya hasil penelitian ya yang diterbitkan oleh Litbang Press tahun 2021. Baik, Pak Fikri, ini ingin menyampaikan bahannya sendiri? Iya, Bu. Ya, baik, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Keliru ya, sebentar dari awal dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buku ini berjudul Pendidikan Agama Berbasis Desa, Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Terintegrasi. Suara saya terdengar nggih di situ? Iya, jelas. Ya Oke, Pak, terdengar Pak. alhamdulillah Pak, Ya, Ya, terdengar Pak. jelas-jelas Pak. baik. Ini adalah judulnya Pendidikan Agama Berbasis Desa. Kemudian buku ini termasuk non-fiksi, kemudian pengarangnya yaitu Abdul Basit dan kawan-kawan, penerbitnya Litbang Diklat Press 2020. Nah, isi buku jadi begini. Jadi isinya tentang masalah dalam pendidikan agama di desa khususnya dalam konteks Islam. Jadi bukunya itu isinya begini. Di desa itu kan ada pendidikan formal ya. Jadi pendidikan Islam di desa itu ada yang formal, ada yang non formal, ada yang informal. Nah, tetapi realitanya kan sekarang di mana-mana biasanya berdiri sendiri. Misalnya ada sekolah, di situ ada pendidikan agama Islam, ya ngurus sendiri. Kemudian ada TPQ, berdiri sendiri. Kemudian ada madrasah diniyah, berdiri sendiri. Jadi ada banyak pendidikan, tapi mereka tidak berhubungan satu dengan yang lain. Nah, di dalam buku ini, nah, kita diberikan tawaran bagaimana kalau semuanya itu dari beberapa lembaga itu diajak untuk kolaborasi, untuk kerjasama. Kenapa? Karena tujuannya kan sama, yaitu tentang pendidikan Islam menjadikan insan yang bertakwa. Kenapa kita tidak kerjasama? Seperti misalnya TPQ bekerja sama dengan sekolah formal. Misalnya TPQ tidak punya gedungnya, nanti bisa menggabungkan diri dengan sekolahnya. Mungkin paginya untuk sekolah formalnya, sorenya bisa untuk TPQ-nya. Dan juga ini saling menguntungkan juga. Seperti ini misalnya pendidikan agama tidak mungkin bisa diajarkan di sekolah. Misalnya seminggu hanya beberapa kali saja. Tapi itu nanti bisa dibantu oleh TPQ. TPQ juga bisa dapat bantuan dari sekolahnya. Dan ini tidak hanya itu, ini nanti diajak kolaborasi bersama dengan kepala desa, para kiai, ustadz, guru. Nah, ini ngobrol bareng bersama membahas tentang pendidikan. Kenapa kok ngobrol bareng? Karena kan ini kan pendidikan Islam hanya satu, tujuannya satu. Kenapa harus berdiri sendiri-sendiri? Nah, kemudian itu isinya seperti itu. Jadi itu nanti dijelaskan di latar belakangnya. Kemudian alasan mengapa Anda harus membaca buku ini ya, pembahasannya tersusun dengan rapi. Jadi nanti bagaimana cara melakukan ini, nanti ada perencanaannya. Jadi ngumpulnya bagaimana, perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, nanti dijelaskan di situ. Kemudian
ini mendukung kepala desa dalam upaya mendidik warga dengan lebih efektif. Jadi kan kepala desa di desa itu juga punya tugas bagaimana pendidikan agama itu baik di desa. Nah, otomatis dengan adanya program ini, kepala desa atau aparat desa itu juga mendapatkan keuntungan, begitu. Kemudian membuka keuntungannya lah. Kenapa membaca buku? Membuka wawasan baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Nah, biasanya sekarang ini kalau di tempat saya sendiri, itu antara TPQ, madrasah diniyah, majelis taklim, sekolah formal, itu kan berdiri sendiri. Nah, di sini membuka wawasan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ini apa nggak kelihatan? Wow, mendorong kekompakan di antara semua pihak yang terlibat. Jadi semuanya nanti kompak, tujuannya apa? Nah, gitu, nggih. Sama-sama memberikan pendidikan Islam, makanya ini kerjasama seperti itu. Selanjutnya, mana? Oh ya ini, kelemahan dari buku ini. Sebenarnya awal saya melihat buku ini kok kurang menarik ya. Jadi kan manusia itu kalau atau orang itu kalau ingin baca buku kan dilihat dari covernya. Covernya kalau menurut saya sendiri kurang menarik kok agak eh, ada. Jadi covernya itu kurang menarik. Kenapa? Karena sebentar ya. Mbak, ada yang beli nasi? Mohon maaf saya di perpustakaan. Nah, jadi covernya kurang menarik. Andai kata ini covernya itu ada ustadz, ada guru, ada santri berkumpul, kemudian tersenyum semuanya kan menarik. Ini gambarnya kok kayak itu. Jadi kan manusia itu kalau ingin membaca buku kan dilihat dari covernya dulu. Menarik enggak? Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya kelemahannya hanya itu. Kalau untuk isinya, itu menurut saya bagus sekali. Siapa yang layak membaca buku ini? Ini buku ini layak untuk dibaca guru, ustadz, tokoh masyarakat, pengambil kebijakan desa, Iya, mahasiswa, dan dosen. iya, Baik, yang terakhir sudah catatan iya. akhir. Buku ini kalau dibaca mungkin awal agak menyusahkan. Jadi jenengan misalnya membaca di pertengahan langsung mungkin agak susah dipahami. Tapi kalau nanti kita baca di latar belakang secara urut, kita baca santai, itu Ya. akan terasa, oh maksudnya seperti ini. Gitu. Oh iya, Baik, terima baik. kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Fikri atas review bukunya. Cukup menarik ya. Kita langsung buka saja sesi tanya jawab untuk sesi ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Oh, sudah ada. Sudah ada Mbak Hafido. Silakan Mbak Hafido. Oke, terima kasih Ibu. Tadi judulnya menarik ya tentang pendidikan agama berbasis desa. Yang ingin saya tanyakan Pak, apa sih esensi yang bisa Bapak ambil dari hasil buku bacaan tersebut yang Oh ya, bisa ataupun yang bisa didapat? Terima kasih. baik. Terima kasih. Jadi yang saya rasakan begini, setelah saya baca buku ini, kenapa kita tidak bekerja sama antar lembaga? Karena seperti SD, tidak mungkin anak-anak pintar agama Islam itu dari SD saja, formal. Kemudian, kenapa misalnya TPQ atau Madrasah Diniyah, kenapa tidak kerjasama? Karena biasanya TPQ, Madrasah Diniyah itu nggak punya gedung. Kenapa tidak menggabungkan diri dengan sekolah, sama-sama menguntungkan? Sekolah juga dapat keuntungan karena anak-anak muridnya bisa diajari agama dengan baik. TPQ atau Madrasah Diniyah juga bisa mendapat bantuan dari gedung itu. Kepala desa karena juga punya tugas untuk mencerdaskan anak-anak atau masyarakat di desa itu, kenapa juga ini tidak apa namanya ditemani dengan baik, kemudian nanti bisa membantu sarana prasarananya. Begitu, Ibu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Fikri. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Silakan, ada Mas Enggal. Silakan Mas Enggal. Masih di mute, Mas? Sorry, iya. Terima kasih, Bu. Ya, diingatkan. Ini menarik sekali, Pak Fikri, tentang pendidikan agama Islam berbasis desa, begitu ya. Karena ini kulturnya Nahdlatul Ulama sekali, Bapak Ibu ya. Jadi kita menjumpai di banyak desa, terutama saya yang lahir dan besar di daerah pedesaan, begitu. Tapi yang saya ingin tanyakan, mungkin dari sudut pandangnya Pak Fikri, apa sih yang menjadi keunggulan dan
kekhasan daripada madrasah diniyah atau pembelajaran agama Islam yang ada di desa. Kenapa? Apa yang menjadi pembeda begitu dan kelebihan serta keunggulannya. Terima kasih Pak Fikri. Baik, madrasah diniyah ya. Jadi kalau kalau menurut saya em, masalah akhlak. Jadi kalau di madrasah diniyah itu kita diajari akhlak juga, kemudian belajarnya istiqomah, kemudian seringkali bertemu dengan ustadznya. Kalau mungkin di sekolah kan guru agama biasanya hanya seminggu sekali. Nah, tapi kalau di madrasah diniyah itu tiap hari. Jadi anak tidak hanya diajari, hanya mendapatkan pembelajaran saja, tapi gerakan gurunya, apa yang dilakukan gurunya itu bisa menjadi ilmu. Sehingga itu kelebihannya. Dan dengan keistiqomahan itulah anak-anak bisa lebih cerdas, lebih cepat masuk ilmunya dibandingkan belajar pendidikan agama Islam di sekolah. Menurut saya itu, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Masih ada sedikit lagi, silakan Mbak Diana. Mbak Diana, silakan. Mbak Diana, silakan yang ingin ditanyakan. Ya, makasih Bu. Saya cuman mau, tadi saya kena dengar, kena tertarik aja. Bukan masalah isi buku ya, Pak. Apa, Apa Bu? trik yang Bapak katakan tadi, Pak, untuk biar terrespon untuk mau membaca buku itu walaupun covernya tidak menarik, Pak. Oh Iya. iya, Itu saya waktunya kurang sudah dengar, habis Pak. ini, tapi nggak apa-apa deh. Kita kasih kesempatan karena ini udah reviewer Bagaimana terakhir. maksudnya, Bu? Maksudnya bagaimana, Bu? Ya tadi Bapak ada mengatakan Hah? buku Bukunya itu tidak covernya menarik nih Pak, tidak covernya, menarik. tapi masih Iya. enak buat Nah, dibaca. Gimana nah, nih Pak tipsnya? apa trik kita biar Iya. mau untuk membacanya tadi, Pak? Oh, begini, maksud saya begini. Maksud saya melihat buku ini kekurangannya adalah covernya itu kurang menarik. Jadi Hmm. eh, ini PR untuk yang membuat buku-buku ya. Iya. Ternyata buku itu juga perlu dengan cover yang menarik gitu loh maksud Iya, saya. Jadi agar orang-orang juga tertarik gitu. Iya. Seperti ada buku dulu begini. Ada buku judulnya Pacaran dalam Kacamata Islam. Itu kan berarti pacaran itu ada dalam Islam gitu kan. Ternyata jawabannya di dalam bukunya tidak ada. Tapi karena dengan judul Hmm. buku yang menarik, dengan cover yang ada bunga-bunganya, seolah-olah, wah ini menarik sekali untuk dibaca gitu loh. Nah, begitu. Baik. Iya. Baik Saya ya, kira terima ini, kasih Pak Fikri. Ya, jadi eh, Mbak Diana bukan tipsnya untuk buku ini tidak menarik covernya, itu gimana caranya biar dibaca. Tapi memang sebaiknya Kirain ya, ada sebaiknya. trik-triknya tadi, Bu. Iya. Oh, ya Saya kalau seperti keluar. itu sepertinya memang harus harus apa Mm-mm. namanya punya daya Kalau kita ketertarikan tertarik sendiri ya untuk untuk membaca itu kan membaca. dari covernya dulu, Bu. Iya. Pak. Baik, ini juga nanti masukan bagi penulis buku ya. Mudah-mudahan nanti kalau diterbitkan edisi berikutnya, covernya bisa diperbaiki. Begitu ya Pak Fikri ya. Inge, Inge. Baik, alhamdulillah nih. Saya benar ya, ini udah peserta terakhir ya. Inge terakhir. Iya, baik. Ini adalah Pak Fikri adalah peserta terakhir di sesi yang terakhir ya. Terima kasih Pak Fikri sudah sangat setia dan sabar menunggu hingga di Kami sesi sampai terakhir. terakhir sampai sore, Bu. Iya, dijabanin terus ya. Ya, Amin. mantap ya. Baik, kita sudah selesai untuk sesi ini dan kita akan pooling ya. Sekarang kita akan memasuki pooling. Jadi ada 5 peserta di kategori pustakawan atau pengelola pustakaan. Ada Mas Ilyas Fadilah, kemudian Pak Nopia Rahman, ada Mas Dwiki Al-Akhir, ada Ibu Luciana, ada Pak Fikri Farihin. Ya, kita akan lihat pollingnya. Silakan kita tunggu pollingnya. Mohon maaf Ibu, suaranya agak kedengeran. Suaranya mid, Bu.
Baik, Bapak Ibu, ini adalah pollingnya sudah berjalan ya. Silakan dipilih ya buku mana yang paling menarik untuk dibaca ya. Ada waktu sekitar 2 menit. Silakan Bapak Ibu untuk memilih. Dan kami informasikan Bapak Ibu, sebagian buku-buku ini memang sudah ada di koleksi kami, Korpus Kemenang RI. Buku-buku yang merupakan terbitan dari Kementerian Agama bisa diakses di Mora Digital Library. Mora itu kepanjangan dari Ministry of Religious Affairs. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload melalui Play Store. Nanti ketik aja Mora Digilib. Nanti Bapak Ibu install. Kemudian Bapak Ibu register. Setelah itu nanti verifikasi di email. Nanti itu udah langsung ya. Ketika Bapak Ibu mendaftar itu langsung bisa otomatis menggunakan Mora Digilib. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung membaca buku-buku yang memang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI. Begitu ya. Baik, masih ada waktu untuk polling. Silahkan Bapak Ibu memilih buku mana yang paling menarik untuk dibaca. Dan ini menjadi prioritas atau recommended, saya besok mau baca buku ini. Jadi ini buku 1, ini buku 2, ini buku 3 gitu ya, dan seterusnya. Ya, baik. Waktu untuk pengisian polling sudah selesai. Ini adalah hasilnya. Wah, 71%. Besar sekali nih angkanya Pak Fikri. Jadi Pak Fikri ini sebagai penutup ya, dan penantiannya nggak sia-sia nih. Bukunya berhasil menyedot perhatian audiens untuk dibaca gitu ya. Kemudian peringkat berikutnya 12% ya. Buku yang disampaikan oleh Bu Luciana ya di bawah lindungan Ka'bah. Ya, ini silakan. Ini juga menjadi buku yang cukup menarik untuk kita baca. Berikutnya adalah buku Moderasi Beragama ya, model Jalaluddin Rumi. Ya, ini buku yang disampaikan oleh Dwiki Al-Akhyar. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah Moderasi Beragama ya, tanggapan, berupa buku tanggapan dari Mas Ilyas Fadila. Dan yang terakhir, Titik Nol ya, yang disampaikan oleh Pak Novia Rahman. Baik, demikianlah untuk polling dari sesi atau kategori terakhir. Jadi selamat kepada para presenter yang sudah menyampaikan review bukunya, dan panitia sudah mencatat. Jadi dalam setiap kategori kita akan ambil 3 peserta ya, yang peminatan bukunya paling besar ya, 3 yang peminatannya paling besar. Jadi ada 5 kategori, jadi ada 15 orang yang akan nanti kita berikan hadiah. Sisanya tetap kita berikan apresiasi berupa sertifikat juga, dan kepada audiens semuanya yang telah mengisi presensi itu juga akan mendapatkan sertifikat dari acara ini ya, begitu. Dan Bapak Ibu, demikianlah acara ini kita sudah berlangsung. Saya tadi kan di awal banyak peserta yang berpantun nih gitu kan, saya cukup terkesima dan akhirnya saya mau pantun juga nih, walaupun pantunnya dadakan dan cuma 1 aja ya. Jadi nanti kasih cakep gitu ya. Baik, jadi Ibu. ini pantunnya Siap, Bu. Siap. dadakan nih, baru saya bikin dadakan ya. Buah apel di Nusantara. Cakep. Hai, para Cakep. presenter Bibliobete. Review kalian memang terbaik di Indonesia Raya. Cakep-cakep aja nih. Menyala Pak Sesi dulu yuk, sesi foto. Sesi foto dulu Ini boleh? cakep-cakep aja, denger nggak nih itu saya nih? Apa pantun saya? Baik, Bapak Sesi Ibu, foto kita dulu. mau foto dulu ya, Oke, karena yang dari panitia pengen videonya mengabadikan beberapa momen kita pada bisa hari ini. pandun. Silakan bisa dibuka videonya, mungkin minta Videonya waktunya bisa sedikit. untuk yang satu. Oke, kita mulai. Sebentar ya. Silakan panitia ya untuk bisa mengambil gambarnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Belum. Ini saya butuh prosesnya.
Sebentar, Kak. Sorry. Masih muter-muter. Oke, untuk yang berikutnya, untuk yang kedua. Yang kedua Bimo, siap? Oke, wih. Online Bimo, semua nih, mantap. 1, Bim, 2, 3. Bimo Oke. yang rame dibisukan yang ramai mohon di Oke. Oke. Kita ada 7 apa nih namanya ya? Oke. Untuk yang ketiga, Oke, untuk yang ketiga sepertinya tidak ada yang online ya. Baiklah, cukup itu aja. Silakan. Ya. Terima Baik, kasih. terima kasih Bapak Ibu semua peserta Biblo Battle, para reviewer yang dari pagi tadi sudah bergabung. Kami Ibu. atas nama panitia dari Perpustakaan Kementerian Agama RI mengucapkan terima kasih untuk semua partisipasi dan atensi Bapak Ibu semua. Nggih, Bu, Untuk sami-sami, Bu. berikutnya nanti panitia akan menghubungi Bapak Ibu ya terkait hadiah dan lain-lain, termasuk juga Nggih, Bu. sertifikat. Nanti kami akan siapkan jika ada hal yang dirasa kurang berkenan atau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa dikontak ke kami. Silakan Bapak Ibu bisa melihat Instagram Perpus Kemenang RI. Di situ ada nomor WA admin Perpus ya di 0857 Nggih, Bu. 0857 berapa? 0857 1857 0474. Wah, saya agak lupa ya, tapi nanti bisa dilihat di Instagram. Di situ ada nomor WA admin Perpus, bisa banyak hal yang akan ditanyakan. Kemudian untuk berikutnya kita Biblo Battle ini setahun 2 kali ya Bapak Ibu. Nanti dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan tanggal 14 September 2024 kita akan mengadakan kembali Biblo Battle yang kedua di tahun 2024. Dan bagi para audiens sekalian yang pada kesempatan kali ini belum terpilih untuk menjadi reviewer, mudah-mudahan di periode selanjutnya terpilih, karena memang yang kami pilih adalah yang belum pernah sama sekali mengikuti Biblo Battle. Kenapa? Karena kami ingin memberikan kesempatan agar semua warga, semua follower atau semua masyarakat dapat merasakan bagaimana mengikuti acara ini ya, kira-kira seperti itu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Mohon maaf atas segala khilaf yang terjadi di panitia, Nggih, Bu. termasuk kendala-kendala Nggih. teknis yang tadi terjadi. Salam literasi, semangat membaca, tetap sehat selalu. Amin, amin, Assalamualaikum ya rabbal alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ania. Terima kasih semuanya, Bu. Ya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih semuanya. Silakan bisa meninggalkan ruangan dan melanjutkan aktivitas masing-masing. Bu, mohon maaf, Bu. Saya ingin mencatat nomor WA-nya jenengan, Bu. Bisa lihat di IG Perpus Kemenang RI ya, Pak ya, ya Mas ya, ada. Ada nomornya. Bisa bergabung ke IG Perpus Kemenang RI. Bisa dilihat di situ ada nomor WA admin Perpus. Nanti semua pertanyaan bisa kita jawab di sana. Nomor-nomor panitia yang lain juga nanti ada di sana. Nggih, Bu, Ya, siap, Bu. Mas Rehan ya. Nggih, nanti Nah. saya namanya apa, nggih, Bu? Barusan, Bu. WA namanya admin Perpus Kemenang RI. IG-nya, Bu, namanya, Bu. Mohon maaf, Bu. IG-nya Perpus Kemenang RI. IG-nya Perpus Kemenang RI. Nggih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya.